ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fil qalb, yaitu ilmu yang ada dalam hati manusia. Fadzalika ilmun nafi, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu kalau sudah sampai hati, itu akan jadi ilmu yang bermanfaat, Pak. Kenapa bisa demikian? Karena posisi hati untuk tubuh kita, untuk semua anggota badan kita, itu layaknya seorang raja untuk semua bawahannya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat al-jasadu kullu, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwasannya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang ketika segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad akan jadi baik. Akan tapi kebalikannya, ketika segumpal darah itu busuk, buruk, maka seluruh jasad akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb, dan ketahuilah bahwasanya segumpal darah itu yang biasa kita sebut dengan jantung, hati kita. Jadi ketika ilmu itu sudah sampai kepada hati, ketika ilmu itu sudah sampai pada pemimpinnya, maka semua yang dipimpin akan jadi bagus. Ada satu pepatah luar biasa yang mungkin ini bisa dianggap hal yang menarik dalam kehidupan kita. Satu ekor singa yang memimpin 100 kambing mampu mengalahkan 100 singa yang dipimpin 1 kambing. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang bagus, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang istimewa, dia mengetahui seluruh kebutuhan yang dipimpinnya. Dia tahu mana kelebihannya, dia tahu mana kekurangannya. Sehingga dia bisa menyelesaikan semua kekurangan itu dan menjadi kelebihan. Maka itu bisa mengalahkan 100 ekor singa. Singa dengan segala kekuatannya. Akan tapi pemimpinnya adalah seekor kambing. Maka mau tidak mau ketika kambing memerintahkan untuk singa mencari rumput, maka mereka akan mencari rumput. Ketika kambing itu memerintahkan untuk mengembek, maka semua akan mengembek. Maka satu ekor singa yang memimpin 100 kambing mampu mengalahkan 100 singa yang dipimpin oleh 1 kambing. Begitupun hati kita. Mungkin hati kita bukan yang paling keras dalam tubuh kita, karena dia hanya susunan dari jaringan-jaringan darah. Dia hanya memompa darah. Mungkin bukan yang paling keras, dan mungkin bukan yang paling cerdas, karena kecerdasan dalam tubuh kita ada pada otak. Dan mungkin bukan pula yang paling cepat, karena mata kita lebih cepat daripada hati kita.
Akan tapi dia adalah sosok pemimpin yang ketika dia bagus, mata akan mengikuti hati kita. Ketika hati kita tahu ketika berbuat dosa dengan mata, melihat hal-hal yang haram itu dosa, maka mata tidak mungkin menyelisihi hati. Maka tidak ada istilah orang yang penting hatinya bagus tapi kelakuannya busuk. Tidak ada, Pak. Kalau dia hatinya bagus, maka tindak tanduknya pasti bagus. Kalau tindak tanduknya, perilakunya busuk, maka itu adalah hasil dari hati yang busuk. Okay. Karena tubuh kita ibarat satu cawan, dan hati itu isinya. Hati kita itu sebuah cawan, dan apa yang dalam hati itu isinya, dan yang keluar melalui perilaku kita adalah apa yang ada dalam hati kita. Tidak mungkin seseorang yang isinya air bisa mengeluarkan madu. Tidak mungkin seseorang yang isinya racun mampu mengeluarkan air. Apa yang ada dalam hatinya itu yang dikeluarkan melalui sebuah perbuatan. Maka nggak ada istilah yang penting hatinya baik, itu nggak ada, Pak. Kalau hatinya baik, maka yang keluar dari perilakunya pasti baik, tidak mungkin tidak. Kalau hatinya busuk, maka sudah pasti busuk yang dia tampakkan. Maka bersyukur ketika kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu itu sampai dalam hati kita, bukan hanya di otak kita. Fadzalika ilmun nafi', kata Nabi kita yang mulia SAW. Maka itulah ilmu yang bermanfaat yang sudah sampai kepada pemimpin, sehingga pemimpin bisa menundukkan mata, pemimpin bisa memerintahkan telinga, pemimpin bisa memerintahkan kaki untuk berjalan, pemimpin bisa memerintahkan kaki untuk bergerak ke arah ibadah. Maka itu adalah ilmun nafi', ilmun nafi'. Yang kedua, ilmu fil lisan. Yang kedua, ilmu yang hanya pada lisan kita. Ilmu yang hanya pada lisan kita. Fadzalika hujjatullah ala ibni Adam. Dan itu adalah hujjah Allah untuk anak Adam. Ilmu yang hanya di lisan justru akan menjadi hujjah Allah untuk orang-orang yang menyampaikannya. Bukankah dulu kalian pernah bilang demikian? Bukankah dulu kalian pernah ngomong demikian? Bukankah dahulu kalian itu hujjah justru? Ketika ilmu hanya di lisan dan tidak sampai pada hati pemiliknya, maka justru ilmu itu akan menjadi hujjah Allah atas ibni Adam, atas manusia. Ingat, dahulu engkau pernah berbicara seperti ini. Ingat enggak? Ingat, dahulu engkau pernah menyampaikan ini. Ingat enggak? Ingat, dahulu kalian pernah berbicara seperti ini. Justru akan menjadi bumerang. Ilmu yang hanya di lisan hanya akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Sampai mana sih Pak? Kalau ketemu. Oh iya ini. Kita lanjutkan kitab kita At-Targhib wa Tarhib. Kita masih bersama dengan satu hadis yang luar biasa ini. Kita lanjutkan sampai pada penggalan hadis waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzaqarahumullahu fi man 'indah
wa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, artinya umum. Tariqan itu nakirah yufidul umum. Maka di antara ulama ada yang menjelaskan tariqah di sini ada dua, hakikian atau ma'nawiyan. Jalan secara hakiki, secara nyata, yaitu engkau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari rumah menuju masjid, dari rumah menuju satu tempat yang diisi majelis ilmu dan lain sebagainya. Atau tariqan, yang jalan yang engkau tempuh untuk mendapatkan ilmu dengan cara menghafalnya, dengan cara mudarasah, saling mengajarkan, murajaah, mengingat-ingat kembali, kemudian dengan menulisnya, kemudian dengan mengikat pada kitab dan lain sebagainya. Itu salah satu tariqah yaltamisu fihil ilm. Itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Maka para ulama menjelaskan ada dua makna tariqan. Man yaltamisu fihil ilma, man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma, barang siapa yang menempuh caranya ada dua, menempuh jalan secara hakiki, secara zahir, engkau berjalan dari rumah menuju majelis ilmu, atau jalan secara maknawi, yaitu sebuah cara yang engkau pakai untuk mendapatkan ilmu dengan menghafalnya atau lain sebagainya. Yaltamisu fihi ilma, yaltamisu fihi ilman. Dalam riwayat di sini apa? Nakirah juga. Yaltamisu fihi ilman. Nakirah artinya apa? Yufidul umum. Maka para ulama menjelaskan, tafsirkan ilman di sini kullu ilmin fi dinillah atau fi syariatillah, qalilan atau katsiran, yaitu setiap ilmu yang berguna untuk agama Allah, baik itu sedikit ataupun banyak jumlahnya. Karena dia nakirah, nggak harus jenengan mendapatkan banyak ilmu ketika datang. Barang siapa yang datang, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang berjalan dari rumahnya kemudian menuju ke tempat belajar atau menghafalkan sehingga dia mendapatkan ilmu, baik sedikit atau banyak, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan jalan menuju surga untuknya. Ketika engkau berjalan dari satu rumah menuju ke tempat majelis ilmu, menempuh sebuah perjalanan, tujuannya ilmu. Tujuannya ilmu, Bang. Dan apa? Harus tujuannya karena Allah Azza wa Jalla, bukan liqala anta alim, bukan untuk supaya dikatakan engkau alim. Bukan supaya engkau dijuluki kiai, bukan supaya engkau dipanggil ustaz, bukan supaya engkau dipanggil orang pinter dan lain sebagainya. Tujuan kita dari rumah menuju rumah-rumah Allah yang diisi atau disebarkan ilmu di dalamnya karena Allah. Itu harus, Pak. Karena kullu ibadah la yuradu bihi wajhallah fahuwa abtar. Semua ibadah yang tidak ditujukan untuk wajah Allah semua akan terputus, semua akan tertolak, semua akan hancur sebelum sampai pada
tujuannya. Ingat itu. Okay. Tujuan engkau datang dari rumah ke masjid Allah, ke tempat menuntut ilmu, tujuan untuk apa? Allah. Bukan untuk manfaat duniawi. Bukan untuk manfaat duniawi. Jangan engkau belajar untuk mendapatkan hanya untuk predikat doktor, predikat LC, predikat MA. Mau engkau doktor sampai tingkat 5 sekalipun kalau ada, di sisi malaikat pertanyaan hanya sama. Man rabbuk, wa man dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Hanya itu. Dan orang-orang yang bisa menjawab adalah mereka-mereka yang Allah izinkan untuk menjawab. Bukan karena ilmunya yang dipelajari di dunia. Bukan karena predikatnya di dunia. Bukan. Yang Allah berikan dia sabat. Yusabbitullah. Ya, dengan bil qawli sabit. Dengan ucapan yang teguh, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada ilah yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itulah kalimat yang sabit. Yang pertama berisi Rabb, yang kedua berisi Nabi, dan gabungan itu semuanya adalah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, ada persaksian bahwasanya Rabb kita adalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah gabungan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Dan ketika kalimat tauhid itu digabungkan, maka itu adalah Islam. Makanya seseorang ketika mau masuk Islam mengucapkan kalimat syahadah. Dan hanya orang-orang yang Allah izinkan ketetapan keteguhan dalam hatinya yang bisa menjawab. Maka setiap ibadah yang kita tujukan bukan karena Allah, Allah nggak akan pernah ridho sama sekali, sama sekali. Jadi niatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, itu harus karena Allah. Engkau berjalan dari rumah ke masjid, engkau menghafal ilmu, engkau mencatat sebuah ilmu, engkau membeli ilmu, engkau membeli semua peralatan untuk ilmu. Tujuannya supaya mendapat ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya. Karena ilmu itu butuh alat, Pak. Sekarang coba jenengan kerjaan apa sing mboten damel alat. Jenengan tensapin kangge pacul ya kewan, Pak. Jenengan arep ngelas gak nelas ya gak dadi. Jenengan ape mancing gak dipancing ya gak kena, Pak. Jenengan ape sepedahan gak lo sepeda ya jenenge gak sepedahan. Ngene mboten? Semua ada alatnya. Semua ada alatnya. Dan ketika engkau ingin belajar, akan dikatakan belajar ketika kita membawa alatnya. Alatnya bisa melalui alat ini, alat seperti buku, pena, dan lain sebagainya. Atau ketika memang jenengan kuat, ya, ada firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman apa? Al-Quran itu apa? Dzikra liman kan lahul qalb au al-qasam wa huwa syahid. Al-Quran itu akan jadi dzikr
Al-Quran itu akan jadi ilmu, Al-Quran akan jadi pengingat, Al-Quran akan jadi manfaat untuk kita. Syaratnya 3. Liman kana lahul qalb, hanya untuk mereka yang memiliki hati. Artinya memiliki hati itu apa? Ya, semua orang memiliki hati. Tapi ilmu itu hanya akan singgah pada hati-hati yang bersih. Ilmu akan singgah dan akan merasa nyaman pada hati yang bersih. Karena ilmu itu sesuatu yang mulia, ilmu itu cahaya, dan dia akan senang ketika tempatnya bersih, hatinya bersih. Hatinya memang disiapkan untuk menampung ilmu tersebut. Hatinya hidup, hatinya memang menginginkan, dan ilmu itu tahu, Pak. Jenengan menginginkan ilmu atau tidak, ilmu itu tahu. Buktinya ketika engkau menginginkan ilmu, engkau akan berusaha untuk menarik ilmu itu ke hati kita. Maka ilmu pun akan hadir. Tapi ketika engkau sudah ogah-ogahan, iso gak iso rapopo, iso ya wis gak iso ya wis, ilmu pun nggih ngoten, Mbak. Ogah-ogahan juga. Buktinya apa? Engkau ingin ilmu itu, engkau berusaha keras untuk menarik ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Ya. Tapi ketika engkau malas-malasan, engkau ogah-ogahan, ngerti gak ngerti ya wis, paham gak paham ya wis, yang penting wis lungo, maka ilmu itu pun sama, ogah-ogahan, nggak akan sampai dalam hati kita, nggak akan sampai. Karena hati ilmu itu tahu, Pak. Ilmu itu tahu. Ilmu itu dibutuhkan atau tidak, dia itu tahu. Kalau saya dibutuhkan, saya akan datang. Kalau tidak, enggak ilmu itu. Makanya ilmu ada apa? Ilmu yu'ta walam ya'ti. Ilmu itu engkau datangi, bukan ilmu yang datang. Ilmu engkau cari, bukan ilmu kemudian datang tiba-tiba ke engkau. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka sekuat apa engkau ingin ilmu, maka ilmu itu pun akan kuat ingin bersamamu. Tapi kalau engkau lemah, engkau gak ingin ilmu tersebut, maka ilmu pun gak ingin masuk ke engkau, pun gak ingin gitu. Oke, engkau bisa menghafal, tapi cuma kontennya saja, cuma apa? Cuplikan saja. Setelah itu apa yang didapat? Gak dapat apa-apa. Aw al-qasam. Masuknya dari mana? Dari pendengaran. Tempatnya ada, buat masuknya tersedia. Wa huwa syahid. Dan dia ketika menuntut ilmu, ketika membaca Al-Quran, itu syahid, benar-benar memperhatikan, baru bisa dapat ilmu. Sering kita kasih analogi sederhana, ibarat kata ini, Pak. Katakanlah koruroh, apa namanya ini, botol air ini. Ini hati kita, botolnya. Ilmu itu ibarat air yang akan dituangkan. Entahlah wadahnya dari ember, atau dari apa, atau air hujan sekalipun dari talang atau apa. Katakanlah air. Tempat hati kita itu seperti ini. Tempatnya ini. Engkau punya hati, tapi ketika hati itu sudah penuh dan engkau kunci, nggak mau lagi menerima kebenaran, maka sebanyak apapun air tidak akan bisa masuk. Sebanyak apapun ilmu nggak akan bisa masuk, nggak akan. Hatimu udah engkau kunci, sudah nggak mau mendengarkan lagi. Jalan masuknya engkau tutup. Engkau gak lagi mau hadir di majelis ilmu, engkau tidak mau lagi menerima kebenaran, maka sebanyak apapun air
ilmu yang akan dimasukkan ke dalam wadah ini terbuang percuma, tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ini hati kita. Siapkan hati yang rindu dengan ilmu, yang bisa menerima kedatangan ilmu. Hati ini harus kosong. Harus kosong. Jadilah orang yang paling bodoh setiap saat. Jadilah orang yang memikirkan ilmu, aku butuh ilmu setiap saat. Bukan orang yang sudah merasa pintar sehingga dia penuh. Sudah merasa penuh, tidak bisa, nggak butuh kunci, sudah nggak akan dapat itu sama sekali. Jalan masuknya adalah telinga. Ketika engkau buka telinga untuk mendengarkan ilmu, maka dia bisa masuk. Engkau buka ini, bisa masuk. Ya, tapi ketika engkau sudah tutup dengan ilmu, nggak mau mendengarkan ilmu, maka dia nggak akan bisa masuk. Dan syarat yang ketiga, engkau harus memperhatikan, sekalipun ada wadahnya, sekalipun ada tempat masuknya, akan tapi ketika engkau memasukkan ilmu, engkau tidak melihat airnya, di mana ilmunya, di mana, nggak memperhatikan, maka sama saja ilmu itu akan tumpah di sekelilingnya. Ilmu akan tumpah di sekelilingnya. Maka itu syarat mutlak. Ketika jenengan nggak bawa alat, persiapkan 3 hal. Hati yang haus dengan ilmu, hati yang siap menampung kebenaran, bukan hati yang kiber, yang baru diomongi A, udah tahu A, saya nggak mau ikut A. Baru diomongin B, udah saya udah tahu B. Hati yang sombong, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombongan adalah menolak sebuah kebenaran dan juga meremehkan manusia. Nggak akan dapat ilmu itu. Hanya orang-orang yang merasa bodoh. Lihat bagaimana Nabi Musa, sosok yang paling alim zaman itu. Tapi ketika Allah perintahkan untuk menuntut ilmu, maka dia akan menjadi sosok yang paling bodoh. Dia nggak berhenti berjalan sampai tiba di suatu tempat yang Allah janjikan, yang Allah kasih isyarat. Aku akan bisa sampai Majma' Amdiyah Hukuba. Aku akan berjalan terus sampai ada pertemuan 2 air yang Allah isyaratkan bahwasanya orang yang harus saya kuras ilmunya ada di daerah tersebut. Kalau enggak, aku akan berjalan. Musa, Musa, ulul azmi, kalimur rahman. Dia berjalan terus, gak peduli mau berapa lama aku berjalan untuk bertemu dengan orang yang Allah isyaratkan dia memiliki ilmu. Ilmunya bukan sama dengan ilmu saya, maka aku akan berjalan untuk mencari orang tersebut. Gak peduli berapa lamanya. Dan Allah gak kasih tahu arahnya sama sekali. Cuma dikasih apa? Nanti kalau ikanmu itu terlepas, maka itu tempatnya. Cluenya hanya itu. Aku harus mengarah kemana ya Allah? Nggak ada. Hanya berjalan terus, Pak. Musa alaihissalam. Musa, Pak, yang pernah diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di Bukit Tursina, masih rela berjalan untuk bertemu sosok yang Allah inginkan Musa berguru padanya. Dan kita, ya Allah, apa istimewanya kita? Coba apa kata? Apa istimewanya kita? Sudah begitu pede dengan apa yang kita miliki. Padahal
ilmu tentang segalanya. Sedangkan Musa, ulul azmi, kalimur rahman, dia adalah salah satu rasul yang Allah istimewakan dari salah satu di antara 5 rasul istimewa. Di atas 5 itu dia istimewa, pernah diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi rela berjalan, nggak tentu arah. Yang penting Allah nyuruh saya berjalan, aku berjalan. Tujuannya karena Allah, demi menuntut ilmu. Pernah kita seperti itu? Itu yang membedakan kita dengan orang soleh. Itu yang membedakan kita dengan orang soleh. Orang soleh itu yara dunubah. Dia melihat dosa-dosanya itu apa? Seperti gunung yang sangat besar. Tetapi kita yara dunubah, melihat dosa-dosanya apa? Kadzubab ala anfi, seperti cuma lalat di hidungnya yang di siniin hilang, cuma kecil. Perbedaan kita seperti itu, Pak. Makanya orang soleh itu akan gemar belajar, dan orang-orang seperti kita itu sudah gemar merasa puas diri dengan apa yang kita miliki. Padahal nggak ada balasan yang lebih bagus daripada menuntut ilmu loh, Pak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bukankah tujuan kita surga? Bukankah ketika kita hidup ditanya oleh orang-orang, mau nggak engkau masuk surga? Pasti mau. Bukankah selama ini kita beribadah supaya ingin masuk surga? Dan Allah berikan balasan bagi mereka yang menuntut ilmu karena Allah, surga lebih mudah. Surga lebih mudah. Harus dibedakan. Menuntut ilmu karena dunia atau menuntut karena Allah harus dibedakan. Karena keduanya ada perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan yang sangat jauh. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada suatu kelompok ijtama'a, berkumpul, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang tersebar di muka bumi ini, yaitu masjid. Masjid harus masjid ketika mau dapat keutamaan ini. Makanya ketika para ulama dulu, kami mendapatkan keberkahan karena belajar di masjid. Setelah sekian lama belajar dipindah di ruang-ruang kelas, maka keberkahan itu hilang. Keberkahan itu hilang, Mbak. Keberkahan suatu tempat di mana seseorang menuntut ilmu di masjid itu sangat berbeda dengan orang yang menuntut ilmu di suatu kelas ruangan tertentu. Beda, apalagi di hotel. Menuntut ilmu ketika jenengan mau mendapatkan keberkahan, masjid tempatnya, nggak ada yang lain. Ya. Karena itulah rumah Allah. Sedangkan kelas bukan. Sedangkan di tempat mana itu bukan. Selain masjid, maka keberkahannya akan berkurang. Keberkahan loh, bukan ilmunya loh, Pak. Saya katakan keberkahan sebuah ilmu. Mungkin ilmunya sama, yang diajarkan di masjid, di kelas mungkin sama, tapi keberkahannya akan beda. Sebagaimana ketika jenengan membaca Al-Quran dari mushaf atau dari HP, sama mungkin ayatnya, tapi keberkahannya beda. Sama, suratnya sama, tapi berkahnya beda.
Maka di sini ma min qaumin atau majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, suatu kelompok itu berkumpul di salah satu rumah Allah yang bertebaran di muka bumi ini, yatluna kitab Allah, yang isinya membaca kitab Allah. Yang disampaikan adalah Al-Quran, yang disampaikan adalah ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Yatluna kitab Allah, mereka membahas, mereka mengkaji, mereka berusaha mengambil faedah dari ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuunah, dan juga saling mengajarkan. Ada yang tidak bisa diajarkan, ada yang belum mengerti dibuat paham, ada yang masih terbata-bata dibantu untuk lebih bagus. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Bukan ketika ada orang membaca Al-Quran masih terbata-bata, wah nameneng orang iso maca Quran, iso maca Quran. Bukan seperti itu. Apakah dengan engkau hardik seperti itu tiba-tiba jadi bisa baca Al-Quran? Apakah dengan engkau katai orang tersebut, engkau hina, sudah diam, nggak bisa baca Al-Quran, jangan baca Al-Quran, apakah langsung bisa baca Al-Quran? Tidak. Tidak berguna olokanmu kepada saudaramu, enggak berguna sama sekali. Tidak berguna hinamu kepada saudaramu, hinaanmu kepada saudaramu, enggak berguna sama sekali. Engkau duduk di hadapannya. Ayo coba kita baca bareng-bareng. Nanti kalau saya ada salah, engkau koreksi. Ketika engkau ada salah, saya koreksi. Salah satu metodenya Hasan dan Husain ketika melihat orang tua yang salah berwudu sementara dia anak yang masih muda, maka apa yang dia katakan, ya am, wahai paman, ya inna aulad, sesungguhnya kami masih anak-anak dan kami masih belum banyak mengerti tentang ilmu. Coba engkau perhatikan wudhu kami, barangkali ada yang salah. Maka wudhulah Hasan dan Husain sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tanpa merasa digurui sedikit pun, orang itu sadar, oh ternyata begitu wudhu yang benar, karena dia adalah cucunya seorang ahli ilmu. Tanpa memberitahu sepatah kata pun, tanpa berusaha menjatuhkan martabat seorang yang lebih tua darinya, tanpa menjatuhkan orang yang lebih sepuh dari dirinya, sekalipun mungkin ilmunya lebih banyak, tapi orang yang dihadapannya lebih tua, mohon maaf. Rasulullah ketika Abu Qufaha, ya, bapaknya Abu Bakar datang menemui beliau, dibawa oleh Abu Bakar. Apa yang dikatakan beliau? Sallallahu alaihi wasallam, kenapa enggak engkau biarkan beliau di rumah, biarkan saya yang mendatangi dia. Tidak, engkau Rasulullah, aku yang harus datang kepada engkau. Rasulullah menawarkan apa? Kenapa enggak engkau biarkan bapakmu di rumah, ayahmu di rumah saja, biar saya yang datang ke rumahnya. Mungkin seterata ilmu Rasulullah lebih tinggi, seterata kesolehan Rasulullah lebih tinggi, tapi dia adalah orang yang jauh lebih tua, ayah dari sahabatnya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuakir kabirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi, tidak merahmati yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua.
bukan bagian dari kami man lam yarham saghirana wa lam yuwakir kabirana, atau dalam riwayat wa lam yukir kabirana. Bukan bagian kami orang yang tidak punya welas asih terhadap yang masih kecil. Yang namanya anak kecil baru fase belajar. Tentu banyak kesalahan. Yang namanya belajar butuh bimbingan. Jangan langsung engkau maki mereka. Jangan langsung engkau marahi dengan marah yang luar biasa kepada mereka. Tunjukkan salahnya. Engkau salah. Seperti ini harusnya. Dengan rahmat. Apa untungnya engkau dengan menghardik anak kecil? Apakah kemudian anak kecil itu jadi bagus? Tidak juga. Walam yuwakir kabirana, dan orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Katakanlah engkau lebih senior dalam bidang ilmu, tapi mereka lebih senior dalam bidang usia. Memang benar, orang yang banyak ilmunya di sisi Allah lebih mulia. Tapi tunjukkanlah kemuliaanmu dengan memuliakan orang yang lebih tua. Jangan kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Oke, engkau banyak ilmu karena engkau belajar. Apakah dengan belajarmu itu kemudian membuat engkau lebih dikdaya terhadap orang-orang yang lebih tua, merasa lebih besar daripada orang yang lebih tua hanya karena mereka tidak memiliki kesempatan belajar seperti engkau hari ini? Tunjukkan kemuliaan ilmumu dengan memuliakan orang lain. Tunjukkan kemuliaan ilmumu dengan memuliakan orang lain. Terlebih lagi dia lebih sepuh dalam usia. Wa yatadarasuna, mereka saling mempelajari bainahum, di antara mereka. Illa haffathumul malaikah, balasan yang pertama. Ketika jenengan berkumpul di masjid ya, maka keluar sekolah dan tempat-tempat yang lainnya. Baik itu lapangan, baik itu jalan, baik itu apa, itu keluar. Keluar dari hadis ini. Yang mendapat haffathumul malaikah, yang dinaungi malaikat bergandengan tangan melingkari kita. Sehingga sayapnya satu dengan malaikat yang lain saling menempel. Ridon bi talibil ilmi, karena ridho terhadap talibil ilmi. Itu hanya ketika kita berada di masjid. Ketika di kelas tidak. Hanya ketika di masjid. Maka keberkahan yang hilang ketika kita belajar di luar masjid itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Belajarlah di masjid. Itu kalau memungkinkan. Kalau enggak, ya mau di mana saja. Mau belajar, kalau memungkinkan di mana saja. Kalau enggak memungkinkan, kalau memungkinkan ya harusnya di masjid. Mohon maaf. Kalau memungkinkan harus di masjid. Kalau tidak, bisa di mana saja. Yang penting di situ adalah ilmu. Yang penting di situ isinya ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Lam ya'ti nurallah ala qalbin asi. Karena ilmu adalah cahaya dan ilmu Allah tidak diberikan kepada hati yang suka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.